Tubuh kita ini kan luar biasa ya, sebuah mesin biologis yang super canggih. Tapi pernah kepikiran nggak gimana caranya tubuh kita melakukan sesuatu yang kelihatannya mustahil, yaitu memperbaiki tulangnya sendiri yang patah? Nah, kali ini kita akan bongkar proses ajaib ini. Ini pertanyaan yang kelihatannya simpel, tapi jawabannya luar biasa kompleks. Kita semua tahu, patah tulang bisa sembuh. Tapi bagaimana persisnya? Prosesnya itu bukan sekedar dilem atau ditempel lagi loh. Ini adalah sebuah orkestra regenerasi yang sangat rumit dan teratur. Oke, jadi apa sih yang sebenarnya terjadi di detik-detik pertama saat tulang kita nggak kuat lagi menahan tekanan? Yuk kita mulai dari awal banget, dari momen traumanya. Fraktur, atau yang biasa kita sebut patah tulang, itu pada dasarnya adalah kegagalan struktur. Coba bayangin deh, sebuah balok penyangga yang dikasih beban terlalu berat, sampai akhirnya krik, patah. Nah, itulah yang terjadi pada tulang kita. Bedanya, tulang kita itu hidup, penuh dengan sel, pembuluh darah, dan punya kemampuan super buat memperbaiki dirinya sendiri. Penting banget nih buat diingat, nggak semua patah tulang itu sama. Bedanya, fraktur tertutup yang kulitnya masih utuh sama fraktur terbuka yang tulangnya sampai nonjol keluar itu krusial banget. Fraktur terbuka itu kondisi darurat medis, soalnya resiko infeksinya tinggi banget. Ibaratnya pintu gerbang buat kuman jadi terbuka lebar. Nah, sekarang kita masuk ke bagian yang paling menakjubkan. Gimana caranya tubuh kita memulai proyek renovasi besar-besaran ini? Ini benar-benar cetak biru biologis yang luar biasa. Proses penyembuhan tulang ini bisa kita bayangin kayak proyek konstruksi 4 tahap. Keren kan? Dimulai dari respons darurat, lanjut ke pembangunan kerangka sementara, terus pengecoran struktur permanen, sampai akhirnya tahap finishing biar bentuknya sempurna lagi. Yuk kita lihat satu persatu. Oke, tahap pertama, respons darurat. Begitu tulang patah, pembuluh darah di sekitarnya langsung robek dan membentuk gumpalan darah besar yang namanya hematoma. Ini bukan gumpalan darah biasa loh, ini tuh kayak markas komando yang ngirim sinyal kimia buat manggil sel-sel pembersih. Rasa sakit dan bengkak yang kita rasain, itu tandanya tim SAR tubuh kita lagi kerja keras. Selanjutnya, setelah area TKP bersih, tubuh mulai membangun jembatan sementara. Namanya kalus halus. Jembatan ini terbuat dari tulang rawan, jadi teksturnya mirip kayak lem alami yang fleksibel. Tujuannya adalah buat ngasih stabilitas awal ke tulang yang patah, biar nggak goyang-goyang meskipun belum sekuat tulang asli. Disinilah pengecoran dimulai. Tubuh mulai menuangkan mineral kalsium dan fosfat ke jembatan lunak tadi. Secara ajaib, jembatan itu berubah jadi tulang yang keras dan solid. Fase inilah yang disebut penyatuan klinis, di mana kalau kita ronsen, bakal kelihatan jembatan tulang yang jelas udah nyambung. Tahap terakhir ini yang paling lama, bisa makan waktu berbulan-bulan, bahkan tahunan. Coba bayangin, ada sel pemahat yang tugasnya ngerapihin tonjolan tulang yang berlebih, dan ada sel pembangun yang memperkuat lagi area yang butuh dipertebal. Proses ini mastiin tulang kita balik lagi ke bentuk dan kekuatan optimalnya, persis seperti sedia kala. Tentu saja, proses alami yang luar biasa ini nggak kerja sendirian. Disinilah peran tindakan medis modern dan juga pilihan gaya hidup kita jadi pendukung yang super penting untuk memastikan penyembuhannya berjalan sempurna. Tujuan utama dari semua intervensi medis ini sebenarnya satu, memastikan kedua ujung tulang yang patah itu ada di posisi yang benar dan tetap stabil, nggak gerak-gerak. Gips itu ngasih stabilitas dari luar, sementara operasi pakai pen atau plat itu ngasih stabilitas dari dalam, terutama buat kasus yang lebih rumit. Iyalah, tubuh nggak bisa membangun sesuatu kalau nggak ada bahan bakunya kan? Kalsium itu batu batanya, vitamin D itu mandornya, yang mastiin batu batanya bisa dipakai, dan protein itu rangka bajanya, fondasi buat tulang baru. Makanya, nutrisi yang tepat itu benar-benar bisa mempercepat proses penyembuhan. Angka ini jujur cukup mengejutkan, perokok punya risiko 500% lebih tinggi mengalami kegagalan penyatuan tulang. 500%. Kenapa bisa separah itu? Simpelnya gini, nikotin itu menyempitkan pembuluh darah. Artinya, jalur logistik buat ngirim nutrisi dan oksigen yang penting banget buat penyembuhan jadi macet total. Oke, tulang udah nyambung nih. Terus, apa udah selesai gitu aja? Eits, tunggu dulu. Ternyata menyembuhkan tulang itu baru setengah dari perjalanan. Bagian yang sama pentingnya adalah mengembalikan fungsinya seperti semula. Fisioterapi itu adalah proses yang bertahap. Mulainya dari gerakan-gerakan ringan dulu, biar otot nggak mengecil.
Terus pelan-pelan ningkatin lagi rentang gerak sendi, baru deh mulai membangun kembali kekuatan. Sampai akhirnya kita dilatih untuk bisa beraktivitas normal lagi, kayak jalan atau ngangkat barang. Nah, ini dia kenapa rehabilitasi itu bukan pilihan, tapi keharusan. Coba bayangin, setelah berminggu-minggu di dalam gips dan gak digerakkan, otot pasti jadi lemah dan sendi jadi kaku banget kan? Fisioterapi itu secara khusus dirancang buat mengatasi masalah-masalah ini, biar pemulihannya benar-benar fungsional. Sekarang kita sampai di pertanyaan pamungkas yang sering jadi perdebatan. Setelah sembuh, apa benar tulang jadi lebih kuat dari sebelumnya? Yuk, kita pisahkan mana yang mitos dan mana yang fakta. Mitos ini mungkin muncul karena selama proses penyembuhan, kalus keras yang terbentuk itu memang lebih tebal dari tulang aslinya, jadi kesannya lebih kuat. Tapi lewat proses remodeling, tubuh kita justru akan merapikan benjolan itu sampai bentuk dan kekuatannya kembali ke semula. Tujuannya adalah restorasi, pemulihan, bukan upgrade jadi Jadi kesimpulannya gini, setelah proses penyembuhan dan remodeling selesai total, tulang Anda akan kembali ke kekuatan 100% aslinya. Ia kembali menjadi tulang normal yang berfungsi penuh. Nggak ada titik yang super kuat, tapi juga nggak ada titik yang jadi lebih lemah. Kembali ke setelan pabrik. Kemampuan tubuh kita untuk membangun ulang tulangnya sendiri itu salah satu bukti paling nyata dari keajaiban biologi. Ini membuat kita jadi bertanya-tanya, kalau tulang saja bisa diperbaiki, potensi luar biasa apa lagi yang sebenarnya masih tersembunyi di dalam kemampuan regeneratif tubuh kita?